kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak ibu yang soleh dan solehah, bertemu lagi dengan ibu di video kedua masih di tema 8. Kali ini kita akan membahas 2 pelajaran, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia dan juga SPDP atau Seni Budaya dan Prakarya. Pada pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang tanda baca. Dan pada pelajaran SPDP, kita akan belajar tentang bahan alam dan bahan buatan. Langsung saja ya, kita mulai belajarnya. Silahkan kalian simak penjelasan Ibu berikut. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tanda baca, tanda tanya, dan kalimat tanya. Nah, mari kita simak penjelasan berikut tentang tanda tanya dan kalimat tanya. Oke, anak-anak pasti sudah tahu bagaimana bentuk tanda tanya. Nah, tanda tanya adalah yang ada pada gambar ini. Ini adalah tanda tanya. Nah, kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk bertanya atau menanyakan sesuatu kepada orang lain. Pada kalimat tanya, ada tanda baca yang digunakan, yaitu tanda tanya. Nah, tanda tanya diletakkan pada akhir kalimat tanya. Jadi, dalam setiap kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda baca tanya. Contohnya, mengapa kita harus menggunakan masker? Nah, pada bagian akhir kalimat diberi tanda tanya untuk menandakan bahwa itu adalah sebuah kalimat tanya. Nah, berikutnya adalah macam-macam kata tanya dan kegunaannya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ada kata tanya apa. Nah, kata tanya apa ini digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu perbuatan. Contohnya, apa yang kamu makan? Apa yang sedang mereka lakukan? Nah, 2 contoh kalimat yang menggunakan kata tanya apa ini, jawabannya adalah benda. Apa yang kamu makan? Jawabannya mungkin saja nasi goreng, roti. Nah, itu kan benda. Apa yang sedang mereka lakukan? Oh iya, apa yang sedang mereka lakukan itu menanyakan perbuatan. Mereka sedang bermain misalnya. Nah, itu adalah contoh dari kata tanya apa. Yang kedua, di mana, kemana, dari mana. Kata tanya di mana, kemana, dari mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana kamu membeli buku ini? Kemana mereka pergi? Nah, dua kalimat ini menanyakan tempat. Di mana kamu membeli buku ini? Jawabannya mungkin di toko buku. Toko buku itu menyatakan tempat.
Kemana mereka pergi? Mereka pergi ke pasar. Misalnya pasar juga menyatakan tempat. Oke, selanjutnya yang ketiga, kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kita akan masuk sekolah kembali? Kapan mereka berangkat ke Bandung? Nah, kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Oke, selanjutnya yang keempat, siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama orang atau tokoh. Contohnya, siapa nama pamanmu? Siapa yang tidak masuk sekolah hari ini? Nah, jawaban dari dua pertanyaan ini adalah nama orang atau orang. Siapa nama pamanmu? Bisa saja nama pamanku adalah Rudi misalnya. Nah, itu kan nama orang. Siapa yang tidak masuk sekolah hari ini? Misalnya Juliet. Nah, itu juga nama orang. Oke, selanjutnya yang kelima, mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Contohnya, mengapa kemarin kamu tidak masuk? Mengapa dia datang terlambat? Nah, jadi alasannya, kemarin saya tidak masuk karena sakit. Mengapa dia datang terlambat? Alasannya, dia datang terlambat karena bangun kesiangan. Nah, itu contoh. Jadi kata tanya mengapa untuk menanyakan alasannya. Selanjutnya, kata tanya yang keenam, berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah atau banyak benda. Berapa jumlah pensilmu? Berapa harga buku itu? Nah, sudah jelas ya. Jadi kata tanya berapa untuk menanyakan jumlah atau banyak benda. Yang ketujuh, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Bagaimana kabar nenek di kampung? Jadi dalam kalimat ini menanyakan kabar atau keadaan nenek di kampung. Bagaimana cara menghindari virus corona? Nah, kata tanya bagaimana di sini digunakan untuk menanyakan cara. Nah, selain menggunakan kata tanya yang sudah dijelaskan tadi, kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan kah pada suatu kata. Contohnya, maukah kakak membantuku belajar membaca? Sudahkah kamu mandi? Benarkah kemarin kamu tidak masuk sekolah? Nah, itu adalah beberapa contoh penambahan partikel kah pada kata mau menjadi maukah, sudah menjadi sudahkah, benar menjadi benarkah. Nah, jika ditambahkan dengan kah, kalimat-kalimat ini menjadi kalimat tanya.
Oke anak-anak, jadi pada pembelajaran ini kita sudah mempelajari macam-macam kata tanya. Yang pertama, ada apa? Yang kedua, di mana, kemana, dari mana. Yang ketiga, kapan. Yang keempat, siapa. Yang kelima, mengapa. Yang keenam, berapa. Yang ketujuh, bagaimana. Nah, anak-anak, setelah kalian simak tanda baca tanya, hari ini kalian juga akan belajar tentang tanda baca titik. Mari kita simak tentang penjelasan tanda baca titik berikut. Tahukah kamu apa kegunaan tanda titik itu? Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Fungsi yang pertama itu ya. Nah, sekarang coba perhatikan contoh berikut ini. Fitri dan keluarganya akan pergi mengunjungi nenek. Perjalanan ke rumah nenek memerlukan waktu 5 jam. Ada 2 kalimat, kemudian masing-masing kalimatnya diakhiri dengan tanda titik. Jadi, tanda titik ini selain digunakan untuk mengakhiri kalimat, dia juga memisahkan 2 kalimat yang berbeda atau untuk memulai kalimat yang baru. Selanjutnya, kegunaan yang kedua yaitu tanda titik digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Coba perhatikan gambar jam berikut ini. Jam tersebut dibaca pukul 8 karena jarum pendeknya ada di angka 8 dan jarum panjangnya ada di angka 12. Kemudian ditulis pukul 08.00. Coba perhatikan ada tanda titik di antara angka 8 dan angka 0 untuk memisahkan jam dan menit. Begitu juga untuk penulisan waktu yang lainnya ya, harus dipisahkan menggunakan titik. Selanjutnya, kegunaan tanda titik yang ketiga adalah tanda titik dipakai dalam singkatan nama orang. Misalnya, sebelum disingkat Muhammad Hasan, setelah disingkat menjadi M. Hasan. Contoh yang kedua, Ahmad Yani, sesudah disingkat menjadi A. Yani. Dan terakhir, contoh yang ketiga adalah Wage Rudolf Supratman, sesudah disingkat menjadi W. R. Supratman. Nah, kemudian tanda titik dalam singkatan nama dapat ditemukan pada nama jalan sebuah peta atau denah. Coba perhatikan denah di bawah ini ya. Misalnya ada rumah Siti. Rumah Siti terletak di mana ya? Nah, rumah Siti terletak di Jalan Abdul Hakim. Setelah disingkat menjadi JL.A. Hakim. Jangan lupa ya, setelah tanda titik gunakan huruf kapital atau huruf besar. Jadi, tanda titik ini bisa dipakai untuk menuliskan singkatan nama orang atau nama jalan. Penggunaan tanda titik yang keempat adalah tanda titik digunakan untuk menuliskan akhir singkatan gelar dan pangkat. Misalnya, Profesor Pambudi disingkat menjadi Prof. Pambudi. Insinyur Soekarno disingkat menjadi IR. Soekarno. Selanjutnya, tanda baca titik yang kelima digunakan untuk penulisan langkah-langkah kegiatan, bagan, atau daftar. Misalnya, ada sebuah kegiatan membuat hiasan dengan teknik percik. Langkah kegiatannya adalah 1. Guntinglah kertas menjadi bentuk gambar tertentu, misalnya gambar rumah adat, kemudian simpanlah potongan gambar tersebut. 2. Larutkan cat air dalam palet. 3. Letakkan potongan kertas di atas kertas gambar, gosokkan sikat gigi bercat pada sisir. Dan yang keempat, tunggulah sampai cat air benar-benar kering.
Angkatlah potongan gambar rumah adat, kemudian bentuk yang tertutup akan membentuk gambar rumah adat. Nah, coba perhatikan anak-anak, di akhir kalimat masing-masing langkah tersebut harus menggunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimat tersebut. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar tentang tanda baca titik dan tanda baca tanya, selanjutnya kalian akan belajar SBDP tentang membuat hiasan dengan teknik percik. Perhatikan penjelasan Ibu berikut. Teknik percik adalah teknik mewarnai dengan cara memercikkan air, tetapi air tersebut merupakan campuran dari cat air atau pewarna makanan dengan air, dengan menggunakan sikat gigi dan sisir. Sikat giginya bekas ya. Pertama, kita siapkan bahan dan juga alatnya. Dari bahannya dulu, yaitu kertas gambar, cat air, dan air. Alat yang dibutuhkan antara lain adalah palet, gunting, sisir, sikat gigi bekas, dan koran jika diperlukan. Kita memakai koran sebagai dasar bagian bawah agar tidak mengotori lantai. Jadi, bisa digunakan, bisa juga tidak. Cara membuatnya yang pertama adalah gunting kertas menjadi bentuk gambar tertentu, misalnya saja gambar rumah adat, susunan gedung bertingkat, bunga, rumah, hewan, atau yang lainnya. Simpan potongannya. Selanjutnya adalah siapkan kertas gambar yang baru. Lalu, letakkan potongan gambar yang tadi kita sudah potong ke dalam kertas yang baru. Lalu, gosok sikat gigi bercat pada sisir. Tunggu sampai benar-benar kering, kemudian angkat potongan gambar rumah tadi yang kita letakkan, dan bentuk-bentuk yang tertutup akan membentuk sebuah gambar rumah adat. Jadi deh, untuk cetakan gambarnya teman-teman bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar. Contohnya adalah daun atau benda yang lainnya untuk menutupi percikannya, sehingga nanti akan membentuk seperti benda tersebut. Berikut ada beberapa hasil karya dari teknik percik. Pertama, kita siapkan alat dan bahan seperti tadi, hanya gambarnya kita ganti dengan daun. Kita buat campuran air dan juga pewarnanya. Setelah itu, kita mulai memercik. Kita akan membuat beberapa percikan bertingkat. Untuk melakukan itu, maka kita lakukan satu persatu, tidak bisa langsung keseluruhan. Setelah percikan untuk daun yang pertama sudah, lanjut kita ke daun yang kedua. Dan selanjutnya daun yang ketiga, tekniknya pun sama. Percikannya dilakukan dengan hati-hati ya teman-teman, agar hasilnya sesuai yang kita inginkan. Jika sudah selesai memercik, maka kita diamkan sampai benar-benar kering. Inilah hasil dari percikan yang kita buat tadi. Mudah kan teman-teman? Teman-teman silakan mencoba di rumah ya. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran bahasa Indonesia tentang tanda baca dan juga video SBDP tentang hiasan dengan teknik percik, silakan kalian pelajari kembali di rumah ya bersama orang tua kalian. Baiklah anak-anak, mungkin pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Namun sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama
bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.